Pertama, Mas itu terlalu curiga sama saya. Hmm. Dan Saya wajar. saya wajar percaya sama paranormal saya. Seorang suami Toh saya wajar banyak juga yang percaya. mencurigai istri saya karena saya cinta. Mas itu terlalu ikut campur dengan urusan saya dan teman-teman saya. Dari awal saya menikahi Mami, saya sadar dan Mami adalah tanggung jawab saya. Jadi tanggung jawab seorang suami salah satunya adalah mengontrol bagaimana istri merawat anak-anak saya di rumah. Ya, tapi terlalu berlebihan. Gini. Mas Berto, Anda keberatan kalau istri Anda lebih percaya kepada paranormal daripada yang lain? Apa yang akan diungkapkan oleh kita pada episode kali ini dan tadi udah oleh Dian adalah seorang istri yang lebih percaya kepada orang pintar, quote unquote, daripada apapun, termasuk suaminya sendiri. Dan inilah pokok pangkal persoalannya. Kita lihat problematik mereka di tayangan berikut ini. Saya sudah tidak suka dengan cara suami saya memperlakukan saya. Cara dia ikut campur urusan saya dan teman-teman saya. Terlaluan menurut saya. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur, tapi setelah saya perhatikan ada yang salah dengan cara bergaul istri saya. Uang sering habis, nggak tahu untuk belanja apa. Dan setiap kali saya pulang ke rumah, makin aneh-aneh aja. Ada bunga di ruang tamu, ada bunga di kamar. Wajar kan saya sebagai seorang suami curiga? Bunga itu kan tujuannya untuk memperindah ruangan juga. Kalau rumah wangi, dia juga kan yang senang. Kalau uang sering habis, ya wajar dong, keperluan itu banyak. Bagaimana saya mengeluarkan uang untuk keperluan rumah, dia nggak tahu. Memang semua urusan rumah tangga itu dia harus tahu. Tugas saya banyak di luar, tetapi saya mendengar kabar dari saudara-saudara. Bahkan teman saya ada yang bilang, dia punya orang pintar yang setiap hari selalu bersamanya. Saya curiga, jangan-jangan duit yang saya kirim itu habis untuk bayar paranormal itu. Dan keluarga saya menentang keras untuk kegiatan itu. Karena sama aja itu menduakan Tuhan. Kenapa dia tidak hidup tenang dengan saya dan anak saya? Kenapa dia harus mendengarkan kata-kata orang lain? Oh, saya masih mencintai dia. Saya masih mengurusi keluarga kami. Saya tetap curiga mengenai perilaku aneh istri saya. Saya harus menyelesaikan ini. Saya tidak ingin istri saya terjerumus lebih jauh dan melenceng dari norma-norma agama. Ya, kita hidup di Indonesia di mana yang beginian tuh masih ada gitu Iya, ya, Dian ya. betul sekali. Dan Ad- kalau dilihat dari alasannya, kedua belah pihak sebenarnya memiliki alasan yang bagus. Betul. Tapi alasan yang bagus belum tentu bisa dicapai dengan cara yang benar. Hmm. Banyak orang melakukannya justru dengan cara yang salah. Nah, di sini justru misi kita malam ini bagaimana caranya supaya mereka bisa mencapai alasan baik mereka tapi dengan cara yang benar. Yang jelas kita ingin betul bahwa pernikahan mereka, perkawinan mereka bisa kita selamatkan. Iya. Sang suami adalah seorang yang bekerja di laut, Ya. sering traveling gitu ya, dan selalu kalau pelaut itu suka dituduh di setiap pelabuhan punya istri. Karena selalu Oh iya berlabuh. kata Kenapa ibu Bu? Kok Ibu kayaknya iyanya Iya. cepat sekali? Pengalaman pribadi Bu? Suaminya pelaut, Enggak. Pengalaman teman Bu? Enggak. sementara sang istri dengan alasan tertentu pergi ke orang pintar, katanya konon supaya suaminya tidak jatuh ke pelukan wanita lain. Tapi apa yang terjadi? Inilah persoalannya. Kita akan segera kita panggil aja dua-duanya karena kita Iya. nggak tahu mereka dua-duanya punya alasan, mereka dua-duanya tidak mau ngalah. Inilah pasangan suami istri Berto dan Mbak Grace. Oke. Oh. Ya, dan keluarganya Oke, masing-masing. Ini dari Mbak Grace. keluarga silakan. Selamat malam, Anda Selamat keren malam, sekali. ini dengan Mas Bapak Berto mana? Sini. Pak Donald ini ayahnya. Abangnya. Oh, abangnya. Oke, Mbak Grace di sini. Ini siapa? Bu Yulia, tantenya. Ibunya, Tantenya. ibunya Grace. Ibu Silakan, siapa namanya? Ini Beto. Ibu Vera ke sini dan ini di belakang siapa? Ibu ke Bu sini. Sabrina. Ibu Vera, Ibu Sabrina. Grace ini aja, ya. Ibu siapa namanya? Ibu Sabrina, apanya Grace? Kakaknya. Oke, Bu, terima kasih sudah hadir di studio karena malam ini Mas Berto, silakan Oh, di ini sini dulu. sang pelaut. Siapa bilang pelaut? Malam, Mas. Nenek moyang saya. Nenek moyangku seorang pelaut, kata lagu. Oke, sebenarnya apa sih yang terjadi, Mas Berto? Ya, sebenarnya saya mulai curiga bahwa istri saya saat ini mulai tidak jujur dengan saya. Sehingga komunikasi saya dengan istri saya, anak-anak terputus. Yang dulunya tiap hari komunikasi, sekarang 3 hari baru telepon ke saya. Saya sebagai seorang suami, saya merasa ada sesuatu yang aneh dan disembunyikan oleh istri saya. Anda tahu apa yang disembunyikan istri Anda? Ya, saya ada informasi dari beberapa kerabat dan salah satu teman saya, istri saya sering jalan dengan salah satu paranormal. Oke. Oke, Grace, Ada yang bisa disampaikan, ada yang bisa Anda Mas? sampaikan? Ada yang Anda bisa katakan? Pertama,
Mas itu terlalu curiga sama saya. Saya Dan wajar. saya wajar percaya sama paranormal saya. Seorang suami Toh saya wajar banyak juga yang mencurigai percaya. istri saya karena saya cinta. Mas itu terlalu ikut campur dengan urusan saya dan teman-teman saya. Dari awal saya menikahi Mami, saya sadar dan Mami adalah tanggung jawab saya. Jadi tanggung jawab seorang suami salah satunya adalah mengontrol bagaimana istri merawat anak-anak saya di rumah. Ya tapi terlalu berlebihan. Gini. Mas Berto, Anda keberatan kalau istri Anda lebih percaya pada paranormal daripada yang lain? Ya, saya keberatan karena itu menghancurkan rumah tangga saya rasa. Karena Yang dulunya istri saya perhatian dengan saya, dengan anak-anak, setelah dia mengenal paranormal. Sekarang jauh lebih cuek, anak-anak terabaikan. Itu yang membuat saya keberatan. Oke. Mbak Grace, betul Anda sekarang lebih percaya dengan Anda punya seorang orang pintar di sekeliling Anda? Iya saya punya, tapi menurut saya tidak terlalu percaya sama paranormal. Saya lebih percaya kamu, Mas. Saya itu tetap mengurus rumah tangga. Sekarang Harusnya menyimpang dari agama. Agama mana yang saya rasa menganjurkan umatnya itu untuk ke paranormal atau sejenisnya? Gak ada saya rasa. Kayaknya Mama juga gak pernah mengajarkan itu, mah. Loh, saya kan masih beribadah, Mbak. Grace, kamu dengar dulu kakakmu bicara. Aku ajak latihan yoga tapi juga nggak mau sih Grace. Harusnya Grace itu ikut saya lah, kan tantenya. Saya pernah ikut kok. Tante saya Tante? rumahnya paling dekat dengan rumah saya, Mas Helmi. Kakak. Jadi setiap hari, kenapa saya selalu telepon ke anak-anak, ternyata bahkan untuk makan siangnya, Aku kirim. itu tante yang Kirim, kirim. Tante. Coba. Enggak selamanya tante kirim, Tante. Ya tapi kamunya nggak ada di rumah Kenyataannya otomatis terjadi kok aku begitu. Tante terlalu berlebihan seperti itu, Tante. Aku gimana berlebihan? Aku lihat kamu nggak ada Oke, kok. sebentar, Mas Helmi, kita dua-duanya jadi berdiri di depan nih. Ya. Kita harus tentukan siapa. Kalau gitu gimana? Advisor harus dari tadi belum disapa loh Mas Helmi, advisor kita. Mbak Rey, Ada Mbak Resita dan ada Bu Ibu Winari. Wina. Kesalahannya Berto, ini bulan Ramadan ya, hari yang suci, bulan yang suci yang kita Hari masuki baik, bulan sekarang baik. ini pembicaraan yang sangat sensitif, sangat harus hati-hati. Anda sudah tahu dan tidak kaget. Tiba-tiba Anda tergoda. Ada angin barat atau angin timur nggak tahu deh. Dan kata-kata yang tadi yang dicari orang pinter, itu ada sesuatu yang Anda hilang dari dalam. Justru Anda hilang dari dalam kepercayaan diri sendiri. Satu hal, mohon maaf Ibu kandung dari Grace, ke sembahyang Jumat, salah ya, masjid kan, ya amin lebaran kan. Iya, keluarga Ya, kami so- keluarga muslim, alim semua. Eh, Tapi entah dia dapat pergaulan dari mana tuh. itu godaan setan banyak, nggak apa-apa. Kekuatannya tidak ada. Kamu ketabahan, keimanan ke atas kamu tidak, kurang, jauh masih berada di bawah. Dengarkan Chris. Mungkin cara Dengarin pandang baik-baik. dia itu. Saya melihat Berto ganteng sekali. Justru itu yang makin mencurigakan, Mbak. Justru Tetapi itu yang aneh bikin sekali. takut Mbak Ada Rey. Mencari navigator aura seganteng ini supaya gitu. dirinya malah cantik. Iya. Loh, kok terbalik-balik ini urusannya. Kalau jelek kali mungkin dia nggak curiga Iya, gitu. ini cantik dua-dua loh. Grace juga cantik sekali. Grace, tolong dengarkan baik kepada suami. Anda menikah dengan posisinya. Sekarang Anda berubah, hilang kepercayaan diri sendiri. Mesti ada penyebab ya. Ada penyebab. Ada sesuatu. Ya, mari kita cari selanjutnya. Ibu Ina, Wina, Tadi Anda mengatakan bahwa Anda cemas karena suami Anda jarang pulang ya. Oke. Nah, wajar, cemas itu wajar, tetapi kecemasan itu biasanya datangnya adalah dari pikiran-pikiran yang buruk ya, pikiran-pikiran yang keliru. Nah, misalnya saja Anda berpikir bahwa oh kalau suami bekerjanya di laut, jarang pulang, maka kemungkinannya adalah suami itu akan punya Begini. pelabuhan-pelabuhan lain ya. ya. Itu kan Persinggahan-persinggahan. pikiran-pikiran yang belum tentu benar ya, belum dibuktikan, belum ada faktanya, belum dikatakan, itu pikiran-pikiran yang keliru. Itu yang membuat Anda jadi cemas. Aduh nanti suami saya begini, suami saya begini. Jadi kalau saya menghadapi suami yang seperti itu, barangkali saya harus lebih cantik ya. Nah mulailah Anda berpikir ya, cara mengatasinya adalah harus lebih cantik. Harus lebih cantik itu caranya seperti apa ya? Sebetulnya kan banyak cara ya. Cantik itu kalau saya pikir sih nomor satu, sehat jasmani dulu, kemudian sehat pikiran dan baik perilakunya. Yang lain itu akan menyusul gitu.
begitu itu udah menjadi suatu kesatuan yang baik akan cantik Anda keluar. Jadi barangkali di sini kalau saya lihat cara Anda untuk menjadi cantik inilah yang harusnya dipikirkan lagi apakah itu realistis atau tidak. Gitu ya. Jadi sebagai orang dewasa yang sudah 16 tahun berumah tangga harusnya Anda memikirkan lagi betulkah pikiran saya, betulkah cara yang saya lakukan untuk mencapai kecantikan atau keharmonisan rumah tangga itu malah akhirnya kan menjadi mengganggu keharmonisan Anda. Walaupun Anda merasa mungkin Anda lebih cantik, tapi nyatanya kan suami Anda komplain ya. Gitu. Jadi pikirin lagi.